Bab 35, yang mulai diburu. Medan, 1947. Pagi yang gelisah. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari jalanan. Tapi wajah Li Yuan sudah menyebar. Bukan di halaman koran, melainkan di selebaran yang ditempel diam-diam. Di tiang listrik yang berkarat. Di pintu toko yang belum buka. Di dinding yang pernah memuat doa. Pengkhianat komunitas. Perusak stabilitas. Siapapun yang melihatnya, laporkan. Tan Giokseng tidak lagi menunggu. Ia mengirim orang-orangnya ke pecinan, ke Jalan Krakatau, ke rumah-rumah yang dulu dijaga oleh tangan Li Yuan sendiri. Langkah mereka tidak mengetuk pintu. Mereka datang seperti bayangan yang menuntut balas. Li Yuan tidak bersembunyi. Ia berpindah, tapi tidak lari. Ia tahu jalan-jalan kecil yang tidak tercatat di peta. Ia tahu siapa yang bicara dengan mata, bukan mulut. Ia tahu bahwa kini, setiap langkahnya adalah gema yang diawasi. Beberapa warga menutup pintu saat ia lewat. Beberapa hanya menunduk, seolah takut pada bayangan yang menempel di namanya. Tapi ada juga yang menyodorkan roti, air, dan kabar. Tan marah besar, tapi banyak yang mulai bertanya. Banyak yang mulai berani. Li Yuan menerima semuanya tanpa kata. Karena ia tahu, keberanian tidak selalu bersuara. Kadang ia hanya berupa tangan yang tidak gemetar saat memberi. Sore itu, dua anggota Pao Antui menyerbu rumah seorang pengusaha tua. Orang yang dikenal dekat dengan Li Yuan. Mereka menggeledah rak-rak kayu yang berdebu. Mereka mengancam dengan suara yang tidak mengenal ragu. Mereka memukul, bukan untuk mencari, tapi untuk menakutkan. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Di tempat lain, seorang pemuda ditangkap. Hanya karena menyebut nama Li Yuan di warung kopi. Cangkirnya belum sempat kosong. Tapi kursinya sudah ditinggalkan. Tan tidak lagi menjaga. Ia sudah berubah menjadi bayangan yang menebar ketakutan. Di bawah terang surya, malam itu, Li Yuan bertemu Togap Parhusip. Di sebuah rumah kosong di pinggiran kota. Rumah yang pernah ditinggali oleh keluarga yang kini entah di mana. Togap membawa kabar, Mayor Pohan sudah tahu semuanya. Tapi dia butuh bukti bahwa Tan bukan hanya ancaman bagi komunitas. Tapi bagi Republik. Li Yuan menatap Togap, matanya tidak berkedip. Di luar, angin menyentuh jendela seperti bisikan yang belum selesai. Kalau mereka butuh bukti, aku akan berikan. Tapi bukan dengan kertas, dengan tindakan. Togap mengangguk pelan, tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Li Yuan sudah berdiri. Ia melangkah keluar, ke malam yang tidak menjanjikan perlindungan, tapi menyimpan kemungkinan. Di kejauhan, suara sepeda motor terdengar. Lalu hilang. Lalu sunyi, dan di sunyi itu, Li Yuan mulai bergerak.